Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Karena itu kalian perlukan supaya kalian bisa mengikuti proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Kemudian, jangan lupa ya selalu cuci tangan setiap kalian habis melakukan aktivitas. Lalu memakai masker saat keluar rumah dan selalu jaga jarak dengan teman kalian. Karena kalian harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular atau tidak terkena virus-virus yang tidak kita inginkan. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Ada fungsi akar yang pertama sebagai alat untuk memperkokoh tanaman, yang kedua sebagai alat untuk menyerap sari makanan dari dalam tanah seperti air dan unsur hara. Kemudian berfungsi sebagai alat pernapasan, lalu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi, dan juga berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak, dan yang terakhir sebagai alat untuk menegakkan batang tanaman. Ini adalah penampakan dari struktur luar akar dikotil. Akar dikotil dibagi menjadi 3 bagian atau 3 zona. Zona yang pertama itu terlihat dari gambar, yaitu zona pembelahan sel, di mana zona ini masih aktif membelah. Kemudian ada zona pemanjangan. Di sini akar bertambah panjang dan membesar. Kemudian ada zona pematangan. Di sini sudah tumbuh atau adanya rambut-rambut akar, ada xilem dan juga floem. Di batas zona pembelahan sel terdapat tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Kemudian ada rambut akar yang merupakan jalan masuknya air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Kemudian di bagian lapisan terluar dari akar terdapat epidermis yang terdiri atas selapis sel dan tersusun rapat tanpa adanya rongga sel. Fungsi dari epidermis ini yaitu sebagai pelindung dan penerus air ke bagian dalam akar. Setelah lapisan epidermis terdapat korteks yang terdiri atas beberapa lapis sel berdinding tipis dan tersusun renggang yang berguna untuk pertukaran zat dan sebagai tempat cadangan makanan. Lalu kita akan masuk ke dalam endodermis, yaitu yang mempunyai ciri khusus sebuah pita Kaspari yang merupakan penebalan pada dinding sel jaringan endodermis yang tampak kita lihat seperti titik-titik. Di dalam endodermis terdapat silinder pusat atau silinder vasikuler yang terletak di sebelah dalam endodermis dan tersusun atas berbagai macam jaringan, yaitu ada perisikel atau perikambium, ada berkas pembuluh angkut seperti xilem dan juga floem, serta adanya jari-jari empulur. Baiklah, di sini dapat kita lihat jika penampakan endodermis akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil disayat melintang, akan tampak seperti di gambar ini. Dari gambar dapat kita lihat bahwa akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil itu sepertinya mirip, namun ternyata ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu pada akar tumbuhan dikotil terdapat jari-jari empulur, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak ada jari-jari empulurnya. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi struktur dan fungsi akar. Semoga bermanfaat ya anak-anak, dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.